Ancaman terbesar kita di Maluku terkait dengan masalah kriminalitas itu bersumber dari, kalau orang butuh dia bilang laupi, sopi. Kalau kamu di sini kan sopi itu adat. Itulah kenapa Bapak Gubernur memerintahkan, karena dari semua riset, baik dari aparat keamanan dan seterusnya, ternyata pemicu terbesar anak-anak Bakalai di Maluku itu dari laupi itu. Nah, ini yang mau kita tata Bapak-Bapak dan Ibu. Ini tidak bisa kita hindari. Karena apa? Kalau di MBD, KKT, sopi ini adat. Ya, polisi terbisa apa-apa kalau orang ada timbar sopi, dia bilang mau jual sopi, perbayar di puana, pengen sekolah, polisi mau bicara apa? Susah juga. Iya Pak Polres ya, susah juga. Tapi ternyata itu putaran uangnya tinggi. Ya, akhirnya dari zaman ke zaman, mulai dari gubernur ke gubernur dan seterusnya, gubernur terberani bikin perda di Maluku itu terkait dengan melegalkan sopi, karena itu efek politiknya besar. Bersyukur sekali KKT dan MBD ini dibarengin nopo adat gitu kira-kira gitu. Waktu beta luncurkan ide untuk menggiring penjualan sopi itu ke wilayah MBD, beta dapat protes dari tokoh-tokoh agama Muslim. Oh, dong ribut beta aja Bapak-Bapak dan Ibu. Ya. Akhirnya beta undang Dora dan kita berdiskusi. Beta bilang barang, Bapak Ustadz kau marah beta kenapa? Nah, oh, saya boleh jual sopi barang kenapa? Itu haram. Iya betul. Betul haram, Islam bilang haram. Tapi yang Bapak dong khotbah selama ini orang minum sopi tambah banyak ke tambah sedikit? Tambah banyak tuh. Itu artinya hukum Tuhan itu disemampan. Karena firman hadis, ya, termasuk firman-firman di Alkitab itu kan susah manjur lagi untuk menyadarkan orang tentang barang. Ya, polisi mau menggunakan hukum negara, ada keterbatasan tertentu. Caranya adalah menggunakan hukum ekonomi karena supply and demand. Orang minum sopi di pasar Merdeka banyak karena sopi murah. Jadi kalau sopi naik harga, ketemu si jual cari tampang yang dekat dengan orang beli dan dolar. Ya itu di MBD ini sudah tuh, tinggal langkah sama langkah tuh jual barang pakai dolar. Alhamdulillah Bapak Bupati dan seluruh masyarakat bisa diterima ide ini oleh para tokoh-tokoh agama Muslim di Maluku. Jadi sebagai informasi buat Bapak Bupati, Bapak segera menyiapkan produk-produk aturannya. Sudah siap. Kita sudah tahu itu karena di sini sudah menyiapkan itu. Jadi seluruh produsen sopi di seluruh Maluku akan kita giring di sini. Kemarin beta sudah bilang Pak Bupati, Bapak, karena ini daerah yang beta prediksikan akan berkembang sangat besar di Maluku, itu memungkinkan akan banyak ada industri di sini, Pak. Ya, kita saya tahu besok setelah jalur perdagangan ini dibuka dengan produksi rumput laut yang begini besar, mungkin orang akan buka pabrik di sini. Jadi alhamdulillah waktu beta tanya Pak Bupati, beta bilang Pak jangan lupa, jangan sampai besok orang bangun gudang-gudang itu bertebaran, tidak rapi, jangan bikin dia di satu titik supaya rapi. Ternyata untuk bilang itu sudah disiapkan, itu luar biasa. Ya, itu pemimpin yang visioner, ya, yang hari ini bisa menjangkau 35 tahun ke depan pikirannya. Kira seperti itu. Bersyukurlah kalian mendapatkan pemimpin-pemimpin yang visioner. Bapak Bupati dan hadirin sekalian, kita berharap agar secara bertahap sopi di Maluku ini itu bisa kita buat dalam bentuk industri. Kalau di NTT punya Sophia, kalau di Manado punya cap tikus, ya mungkin besok itu punya namanya Kaluedo. Bisa saja atau apapun namanya. Ya tentu saja penamaan itu harus dihitung juga dari aspek marketingnya. Ya, begitu kira-kira, itu sebuah perumpamaan. Oleh karena itu saya membayangkan bahwa dengan potensi alkohol yang tersebar di seluruh Maluku,
Jika kita giring ke sini, maka itu berpotensi untuk dibangun industri di sini. Tidak mungkin dibuat di tempat lain. Pasti orang akan memilih dekat dengan pintu keluar. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, di dalam pemikiran saya dan arahan Pak Gubernur, Pak Bupati, mungkin untuk menata ulang rantai distribusinya itu, ya, akan ada agen-agen di Buru, di Seram, di Saparua, para petani yang tukang tipar sopi itu apakah izin itu diterbitkan oleh Bapak? Bapak memberi izin kepada mereka untuk menjadi pengepul daripada sopi-sopi itu, sehingga karena dijual dengan harga yang mahal di sini, jadi di Merdeka orang semabuk gampang. Karena hari ini ketemu anak-anak muda di Ambon, dong mabuk segala hari karena 10.000 satu plastik semabuk. Itu masalahnya. Karena itu nilai ekonomi ini kita naikkan agar supaya kemampuan beli anak-anak kita itu menjadi berkurang, maka tingkat kriminalitasnya itu dapat kita kendalikan. Kira-kira itu perintah tegas gubernur seperti ini. Dengan cerita penggalan seperti itu, Ibu Bapak bisa berimajinasi ke depan bagaimana potensi MBD ini berkembang dari segala sektor. Ibu Bapak, saudara semua, keton cari dolar ini dari Ambon, keton bawa cengke sampai di Makassar. Makassar dia sampai di Surabaya, baru dia berjalan terputar sampai cari dolar di Amerika, cari euro di Eropa. Keton cari dolar di Indonesia ini cuma sampai di Moa situ, keton berangkat sedikit, di Sabalale keton sudah dapat dolar Amerika. Itulah titik strategis saudara-saudara, dan sekaligus adalah potensi perputaran uang yang memicu pertumbuhan ekonomi.